Shalom, selamat pagi. Haleluya. Hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2024. Waktu di Likmini, Bahasa Roh, yang artinya Lembah Yosafat, Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah, Kepulauan Papua. Haleluya. Kembali kami memberitakan kembali berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Kami akan sampaikan kembali apa yang Yeshua bukakan tentang pribadinya selaku bintang timur. Haleluya. Yang pernah Tuhan beritahukannya dalam rema firman Tuhan, dan kami juga akan mengangkatnya di dalam logos firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bahwa Yeshua itu adalah bintang timur yang gilang gemilang, yang asli dari Papua. Haleluya. Di mana timur titiknya itu adalah tempat Yahweh berdiri di atas batu, di atas batu pulau Epobouda, lalu menciptakan matahari. Haleluya. Dari tempat ini, haleluya, kami memberitakan kembali kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan, rahasia akhir zaman yang disembunyikan berabad-abad lamanya. Haleluya. Dan juga Lucifer yang dijuluki juga sebagai bintang timur putra fajar, yang juga adalah raja kegelapan juga yang ada di Papua. Dua-dua posisinya. Saudara-saudari terkasih, ini menarik. Haleluya. Hal ini banyak ditafsirkan oleh berbagai hamba Tuhan dari Papua itu sendiri maupun luar Papua, Indonesia, dan juga dari bangsa-bangsa. Yang merujuk kepada bintang timur itu sebenarnya siapa? Masih banyak mereka-reka. Mereka menafsirkannya tanpa tanya kepada Yeshua dalam rema Tuhan. Lalu mereka juga tidak meminta hikmat untuk menafsirkan sebenarnya siapa. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, berhubungan dengan hal itu, namun banyak juga yang percaya bahwa Yeshua itu dia akan datang dari timur sebagaikan bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kami dari Lembah Yosafat, tempat pintu gerbang gate itu berada, kami kembali beritakan berita kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sebelumnya kita lihat dulu dasar-dasar firman Tuhan. Saya uraikan dua hara kesaksian saya akan sampaikan. Kita baca dulu logos-logos firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kita lihat Wahyu 22 ayat 16. Aku Yeshua. Dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Aku Yeshua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Mengutus malaikat tentang semuanya itu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, itu berikutnya itu 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Mereka lihat bintangnya di timur, bukan di Bethlehem sana, tapi mereka lihat bintangnya di timur. Kita lihat Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tenur besar, matahari dan angkasa menjadi gelap dan oleh asap lubang itu.
Wahyu 2 ayat 28, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Yesaya 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, saat ini beberapa firman Tuhan sebagai dasar, ini logos. Ini saya angkat, haleluya, untuk menaksikan atau melanjutkan berita dari Yesua yang Yesua sampaikan dalam rema-rema firman Tuhan. Siapa sesungguhnya yang disebut dalam firman Tuhan, disebut dalam Wahyu 22, 28, Wahyu 22 ayat 16, terus Wahyu 9 ayat 1 dan 2, Matius 1 ayat 2, 1 dan 2, 2 Petrus 1:19, dengan dibandingkan dengan Yesaya 14 ayat 12, dan juga dengan apa tadi Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi begini, ini saya jelaskan dulu satu persatu, haleluya, supaya memahami bahwa Yesua asli yang disebut dengan bintang timur itu, dia memang ada dari Papua, dilahirkan di Papua, dia dari Papua, haleluya. Dan juga posisinya Yesua itu juga akan saya beritahukan. Yesua dan bintang timur yang tadi Lucifer juga di mana dia posisinya, haleluya. Ya, jadi sesuai dengan rema Tuhan, saya bersaksi bahwa pada tahun 2020 itu Yesua menyingkapkan tentang rahasia tali pusar Yesua. Itu kita lihat di depan ini, di depan gambar di channel saya ini di situ ada tertulis itu, ini tanggal 12 Januari 2000 Masehi, dan di situ ada kotak, di atasnya ada bintang ini. Haleluya. Di atas ini ada bintangnya ini. Ini ada bintangnya. Nah, ini di bawah ini kotak berisi tempat hari-hari Yesua. Pada waktu kami berdoa tentang dosa turunan dari TKG, Yo, Mote, kami mendoakan itu, baru Tuhan bawa kami ke tempat yang berhubungan dengan ini. Karena moyang-moyang dulu sempat mengganggu tempat yang tali pusar Yesua disimpan. Dan tali Yesua itu disimpan. Jadi waktu kami berdoa itu, Tuhan singkapkan itu di luar kotak itu tertulis tanggal 12. Dan ternyata ketika kami berdoa tanya Tuhan itu, Yesua bilang tanggal 12 Januari itu adalah hari Yahweh menetapkan putri-putri Yerusalem dan memilih yang berkulit hitam rambut keriting untuk melahirkan Yesua. Dan itu ditetapkan dan dimeteraikan pada zaman Salomo. Jadi Maria itu memang sudah ditetapkan daripada zaman Salomo. Daud punya anak itu turunan. Saudara-saudari terkasih. Jadi di situ ada tulisan dalam bahasa Me itu Uagripopo Agripopo. Ini Uagripopo Agripopo. Ya, Uagripopo itu berhubungan dengan bintang barat. Uagri itu bintang, Popo itu terang, papa. Terang bintang barat, terang bintang timur. Agripopo. Ya. Itu saya jelaskan dua bintang ini. Haleluya. Jadi itu rahasia pertama yang Tuhan bukakan, yang kami terus sampaikan, bukan saya jelaskan, tapi yang Tuhan jelaskan, Roh Kudus jelaskan kepada kami melalui Roh Hamasia kepada kami. Ini yang kami sampaikan. Yang berikutnya itu adalah kita kembali ke satu-satu dulu. Yang pertama itu uraikan tentang bintang timur yang jatuh di Yesaya 12:4 itu. Jadi kalau kita lihat di Yesaya, ya, di kitab Yesaya, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, itu tentang ini itu Tuhan pernah bukakan rahasia ini. Jadi waktu Yahweh di surga, waktu Adam dan Hawa diusir, terus sepertiga bintang diusir karena mereka memberontak di Taman Eden di surga. Lalu orang Ibrani yang memberontak diusir keluar. Itu pada waktu Lucifer yang ditolak keluar itu, yang
dia menyamakan diri dia itu bintang timur, dia menyamakan diri dia itu putra fajar. Bapak kasih tahu seperti itu. Jadi waktu itu Bapak dia tolak dari surga itu, dari surga Taman Eden itu, dia jatuh di bawah di Danau Tigi, dasar Danau Tigi. Bapak bilang begitu, dia jatuh di danau, dia pecah ke bawah, dia jatuh di Danau Tigi, Tiberias, Tigi. Ya, Danau Tigi itu dia ada di wilayah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Ya, jadi dia jatuh di dasar itu, Tuhan bilang. Haleluya. Nah, itu posisinya dia jatuh. Lalu dia bergeser selanjutnya, doa selanjutnya Tuhan singkapkan keberadaan bintang yang jatuh ini atau Lucifer ini. Nah, dia berada di sebelah dekat dengan pintu gerbang timur, Golden Gate. Yaitu di sini disebut Kaitaka Timauda. Itu di antara Timika dengan Deya itu ada satu pintu angin. Nah, dulu orang bilang itu Kaitaka Timauda ada mau apa? Pintu gerbang timur. Waktu posisinya ada di sana, waktu kami di Mansena, waktu kami berdoa, itu Tuhan kasih tahu rahasia pintu gerbang timur. Yosua bilang berdoa, kamu menghadap ke timur berdoa. Supaya kamu berdoa ke arah bintang Golden Gate. Waktu kami berdoa itu Tuhan bilang posisinya, kami tanya, ini ada di mana? Tuhan bilang itu di Kaitaka sana, di arah Deiyai. Posisinya pintu gerbang timur. Jadi di sebelah kanan ini, kiri, itu Lucifer ada di sana. Haleluya. Nah, di sebelah kanan ini, Yesua dan orang-orang kudus. Haleluya. Posisi dalam roh yang Bapak perlihatkan. Haleluya. Jadi dalam suatu doa di meja pengadilan Yosua, di lembah Yosafat. Nah, pada waktu itu Bapak perlihatkan kepada kami dalam doa itu. Bapak perlihatkan. Jadi ada Lucifer di pintu gerbang itu. Pintu gerbang Golden Gate itu di sebelah kiri. Lalu dia muncul. Lalu dia beritahukan bahwa dia adalah bintang timur. Lalu kami berdoa bilang dia, bintang timur kan ada dua. Bintang timur yang di Matius, di 2 Petrus ini, dan juga di Wahyu 22:1. Dengan bintang timur yang di Yesaya. Kami tanya, ini apakah bintang timur yang asli atau palsu? Lalu Roh Kudus bilang itu yang palsu, Lucifer. Sekarang kau tunjuk muka, bagi dia kasih tunjuk dia muka, dia Lucifer. Haleluya. Lalu dia bilang dia menyamakan dia itu sama dengan Yeshua. Lalu kami bilang kami tidak percaya kamu bahwa kau sama dengan Yeshua. Yeshua itu telah mengalahkan kamu. Kamu telah jatuh. Haleluya. Lalu kalau begitu timbang. Jadi malaikat bawa neraca timbang baru. Pertama itu mau timbang di mana yang berat, antara Yeshua, bagian-bagian tubuh dari Yosua yang berat, atau lari Lucifer yang berat. Jadi waktu ditaruh di atas, pertama itu ditimbang itu mata. Apakah Lucifer punya mata itu yang berat atau Yosua punya? Lalu waktu timbang dinaikkan di neraca dan ditimbang, diperlihatkan itu begini. Ini dua-dua ditaruh. Matanya Lucifer punya itu ditaruh di atas neraca. Terus Yesua punya itu bukan lagi diambil mata, tapi hanya satu tetes air mata yang menangis untuk orang Papua, untuk manusia. Satu tetes yang dia menangis di Taman Getsemani meratap untuk keselamatan manusia. Satu tetes air pertama yang jatuh di Taman Getsemani karena menangis jiwa manusia, Yesua. Itu yang diambil baru taruh di atas neraca di sebelah. Ternyata yang berat itu ini. Yesua punya air mata tetes yang pertama yang jatuh ditumpah di Taman Eden. Itu yang berat. Sementara Lucifer mata yang diambil antero-antero itu tidak berat. Dia ringan naik ke atas. Akhirnya ketahuan bahwa Lucifer atau bintang timur palsu itu ada di sebelah. Haleluya. Yang dia berat. Jadi dikatakan bahwa ya Lucifer setelah lalu dia diamankan. Karena dia juga punya tugas di akhir zaman. Jadi Tuhan bilang begitu, saudara-saudari. Jadi Yeshua, Masiah Adonai, dia punya air mata, itu saja berat. Berat sekali dibanding dengan matanya Lucifer. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu peningkapan kesaksian di dalam dimensi roh. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Masiah Adonai. Jadi ini saya bersaksi tentang ini. Saudara-saudari terkasih,
Itu perbedaan ya, perbedaan. Sekarang kita lihat tentang tadi keberadaan Lucifer. Haleluya. Kita lihat di Wahyu, tugasnya dia sekarang. Lucifer itu tugasnya apa di akhir zaman? Haleluya. Di Wahyu 9 ayat 1 dan 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dan dibukakan pintu lubang jurang maut itu, lalu naikkan asap dari lubang itu bagaikan asap tenur besar, dan matahari dan angkasa menggelap oleh asap lubang itu. Saudara, bintang yang jatuh itu adalah itu Lucifer. Haleluya. Jadi 21 hukuman seri Tuhan yang disiapkan itu, yang melaksanakan itu adalah Lucifer. Haleluya. Dan itu bagian tugasnya dia. Ini saya beritahukan. Sehingga setiap orang yang menyembah Lucifer, setiap orang yang menyembah iblis dan pengikutnya itu akan dihukum oleh Lucifer itu sendiri kepada ininya. Nanti dia bilang begini, orang bilang begini, kamu kira kamu percaya saya itu benarkah? Saya tipu kamu. Nanti Lucifer bahasa terhadap pengikut-pengikutnya itu seperti itu kepada orang-orang atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus HaMashiach Adonai. Itu akan ada penghukuman, penghukuman akan turunkan itu seperti itu. Saudara-saudari terkasih, ini rahasia ya. Ini rahasia saya beritahukan supaya mulai dari hari ini supaya tidak boleh ada yang percaya dan menjadi pengikut-pengikut iblis atau antek-anteknya. Lucifer atau antek-anteknya. Supaya cepat menghindar. Haleluya. Sebelum hukuman-hukuman itu diturunkan, dilaksanakan. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ini tentang bagaimana Lucifer itu. Haleluya. Dan segala lidah akan mengaku, segala lutut akan berlutut telah pakai Yesus itu semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah bintang timur yang asli. Akan pengakuan itu akan terjadi. Kita lihat di Yahweh, di Alkitab itu, kenapa Yesus itu dimunculkan. Dia ada di dalam Alkitab. Yang pertama, waktu Yesus lahir. Haleluya. Matius 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Bintangnya di timur. Yesus itu dia lahir dulu di timur. Haleluya. Di timur dari Yerusalem itu adalah yang jauh itu Papua. Jadi dia lahir di Magogo Pataga Meude de Papua. Ini ada dia punya hari-harinya ada di sini. Tuhan suruh buat seperti ini supaya dunia melihat bahwa dia hari-harinya itu ada di sini. Dan itu Roma dia tahu. Pastor Tileman pertama masuk di Papua itu dia dengan jalan alam dia sudah tahu tentang hari-harinya Tuhan Yesus. Ya, ini saya beritahu, Roh Kudus memberitahukan kepada kami. Jadi bangsa-bangsa mulai dari Roma, Papua, kamu cepat akui ini bahwa Yesus lahir di Papua. Dan aslinya itu dari Papua. Nah, sekarang kita masuk lagi. Jadi Yesus yang asli itu dari Papua, dia lahir dulu. Orang Islam bilang begini, Sabul dan Maghrib. Sabul itu adalah dilahirkan di timur, sedangkan Maghrib adalah dikumpulkan di barat. Nah, orang Med pada zaman dulu bahasanya dibilang begini, Uwagil Popo dan Awil Popo. Awil Popo itu adalah bintang timur, bintang terang bintang timur, dan Uwagil Popo bintang barat. Haleluya. Di Israel di sana dibilang dikenal hanya bintang Daud. Haleluya. Ya, bintang Daud itu ya posisinya dia ada di Papua. Haleluya, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Karena gen genetik daripada turunan Yehuda, Israel, Yehuda dan Daud sampai kepada Maria itu ada di sini. Haleluya, saudara-saudari terkasih, dan itu rahasia Yahweh yang Tuhan sedang bukakan di akhir zaman. Dan saya sudah menguraikan ini tentang ini sudah masuk ke 13 episode, bisa ikuti channel saya sebelumnya. Ya, kita kembali lagi ke firman Tuhan di Jadi 3 raja itu tahu bahwa Yesus, dan saksi dari 3 raja yang waktu bawa emas itu saya Tuhan bilang itu masih ada sampai hari ini, dan Tuhan sembunyikan mereka di kota orang Ibrani. Nanti dia ini juga akan muncul jadi saksi bahwa Yesus itu dari lahirnya di Papua, bukan di sana.
Haleluya, bukan di Bethlehem. Bethlehem itu hanya anggapan saja yang mereka ambil dari Mika pasal 5 ayat 1. Di sana mereka ambil bahwa Mika bernubuat bahwa di tanah ini lahirnya Yesua itu di tanah Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Rumah roti itu di mana? Rumah roti berhubungan dengan firman Tuhan yang keluar. Firman Tuhan keluar dari mana? Dari halaman taman surga, yaitu depan pintu gerbang surga. Jauh di sebelah timur, yaitu di Papua. Dari sini firman itu dia bermula keluarnya roti kehidupan atau rumah roti itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dan ini sekarang pengajaran itu sedang keluar. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Yang berikutnya adalah kita lihat, yaitu 3 raja sudah bersaksi bahwa Yesua bintangnya di timur. Mereka lahir, mereka lihatnya di timur. Lalu yang berikutnya itu di 12 murid itu mereka bersaksi kembali. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti yang memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Jadi pada waktu itu, pada zaman generasi Yosua di jemaat mula-mula itu, per 12 rasul itu, ternyata yang nabi-nabi bilang bahwa dia lahir di sebelah timur itu, haleluya, ternyata itu Yesua. Dan kami semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. 12 rasul itu mereka bersaksi kembali di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 19 itu. Saudara-saudari terkasih, pada tahun 2021 ada mama satu dari Manado, hamba Tuhan Nabia Ariet. Dia nenek Ariet dari Manado, dia seorang Nabia yang dia dari Manado. 2001 saya kirim salam selamat sama dia, lalu dia telepon saya, dia bilang, anak kau tunggu sama berdoa untuk kamu. Dia berdoa untuk saya, baru dia setelah hampir setengah jam berdoa, lalu dia kasih tahu hasil doanya. Lalu dia kasih tahu ayat ini, 2 Petrus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Dia kasih tahu bahwa Tuhan kasih ayat itu sama kamu. Jadi kamu harus memperhatikan baik tentang ini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Di tempat yang gelap itu bintang timur bersinar dari sana. Ya, secara fisik itu timurnya ada di sini. Secara dimensi roh juga itu, kegelapan itu bercerita itu Lucifer, tempat Lucifer ada, tempat setan ada, tempat segala sesuatu ada, jamba jahat ada. Dari situ si bintang timur ini dia bersinar. Kebenaran ini dia bercahaya. Haleluya, dia bercahaya. Jadi waktu itu 2001 sampai dengan 2005 kami terus peperangan lalu Tuhan bongkar rahasia neraka sampai keberadaan Lucifer, sampai keberadaan segala sesuatu. Haleluya. Sekarang bintang timur ini semakin nyata. Tuhan sendiri, Yesus sendiri sebagai bintang timur sedang menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kita lihat lagi di Wahyu, di kitab Wahyu, kita lihat kitab Wahyu 2:28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini bintang timur yang dikaruniakan ini kepada siapa? Haleluya. Yang menang di dalam peperangan. Haleluya. Siapa raja peperang? Raja di atas segalanya berperan melawan iblis, segala sesuatu yang di muka bumi. Hanya Yeshua Amasya Adonai. Dan serdadu-serdadu Tuhan Yesus bangkitkan di akhir zaman. Haleluya. Melawan dosa, kelemahan, kedagingan, melawan Lucifer dan segala setannya, pengikutnya. Mereka yang menang itulah akan diberikan bintang timur. Saudara-saudari terkasih, bintang timur bersinar dalam hati. Artinya dia bertakhta. Yesus bertakhta, bintang timur bertakhta di dalam struktur pemerintahannya. Haleluya. Di bawah Yesua, setelah Yesua, di bawah Yesua itu gereja Tuhan Tuba Masia. Di bawah itu ada 7 hamba Tuhan yang ada di tangan kanan Yesua, 7 bintang. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu bercerita pakai Roh Kudus. Roh Yesua Hamasya Adonai, dia bekerja dalam gereja Tuhan. Nanti disebut dengan pelayanan malaikat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, nanti pelayanan malaikat ini nanti saya sampaikan kemudian. Jadi yang berhubungan dengan bintang.
Jadi kemuliaan matahari itu adalah kemuliaan Yahweh. Kemuliaan bulan itu adalah kemuliaan Yesua. Sedangkan kemuliaan bintang itu adalah kemuliaan Roh Kudus yang menyertai hamba-hamba Tuhan di bumi. Haleluya. Jadi kemuliaan Tuhan bintang yang satu berbeda kemuliaan bintang yang lain. Haleluya. Ada tingkatan-tingkatannya dalam pelayanan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Jadi pada zaman dahulu itu seorang raja atau tanawi juga disebut dengan bintang-bintang. Kalau macam orang me dalam pemerintahan, adat orang me itu bilang begini, agak dan me, iya pudan me, mereka pekapata me. Orang kaya itu seperti bintang di mata manusia. Dia kaya di bintang manusia. Dan raja itu, haleluya, raja Tirus, raja ini, itu juga bisa menggambarkan tentang seorang raja. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang adalah kaum rohania, kaum rajani dan imamat. Juga disebut memiliki bintang. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tapi yang di ayat-ayat ini merujuk kepada Yesua HaMashiach Adonai adalah raja di atas segala raja. Raja orang jauh di Papua yang memang aslinya dari Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, berikutnya itu kita lihat di Wahyu ya, di kitab Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Aku Yesua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Jadi Yesua sendiri, dan ini diberitahukan kepada siapa? Rasul Yohanes, rasul yang dikasih Yesua. Waktu Yohanes mendapat penglihatan di Mogoguopa, tare mewode di Papua. Mogoguopa itu itu dia mendapat penglihatan kitab Wahyu itu. Dia ragu, ini siapa sebenarnya yang akan muncul di akhir zaman ini. Yesua sendiri berkata, aku kan keturunan Daud. Aku telah mengutus malaikatku. Aku akan mengutus malaikatku. Haleluya. Untuk memberitakan semuanya. Ini memberitakan apa? Memberitakan tentang Yesua itu. Dia dari Papua. Dia dilahirkan dari Papua. Dia dari Papua. Dia akan datang lewat Papua. Semuanya ini. Haleluya. Jadi telah utus orang-orang. Ini siapa? Orang-orang Papua yang sekarang menyatakan bahwa Yesua adalah orang Papua. Bintang timur gilang-gilang itu sekarang orang sudah mulai menyanyi. Tuhan Yesua bintang, hai orang Papua. Haleluya. Ini sudah mulai menyanyi. Mereka mulanya menyatakan. Pada akhirnya juga mereka akan menghormati Yesua HaMashiach Adonai yang asli itu. Haleluya. Jadi dulu dan di Alkitab itu diceritakan dalam bentuk perumpamaan. Tidak diberitahukan sebenarnya karena dikurung. Ada waktu baru akan dibukakan. Bom waktu untuk membuka meterai-meterai itu, rahasia-rahasia itu, dan ini waktunya rahasia-rahasia itu sedang dibukakan. Saudara-saudari terkasih, orang-orang asli Papua dan angkatan orang-orang percaya yang ada di Indonesia dan dunia. Haleluya. Yesua tetap akan datang dari timur karena Yesua memang tempat lahirnya juga dari Papua, dari timur. Dengan demikian, haleluya. Pasti saja itu akan terjadi, dan pasti saja orang-orang Israel yang ada di Yerusalem sana juga di Bandung, orang-orang percaya, mereka akan protes kepada Yesua. Kenapa Yesua datang lewat Papua? Haleluya. Di situ baru Yesua dengan 144.000 akan membuka penghakiman untuk menghakimi 12 suku Israel. Haleluya. Ini nanti saya buka rahasia ini, buka Roh Kudus akan buka rahasia ini dan saya beritahukan. Jadi nanti Yerusalem, orang-orang Israel di Yerusalem sana dan lain, mereka akan protes kepada Yesus. Kenapa Yesus datang lewat Papua? Kenapa harus lewat sana? Yesus bilang, saya sudah berfirman, sudah saya beritahukan. Firman Tuhan jelas atas kamu. Haleluya. Dan Yesus akan duduk dengan 144.000 dengan 12 akan menghakimi 12 suku Israel. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Hari ini kita beritakan kebenaran itu. Tapi banyak orang bilang tidak mungkin dari negeri yang kami jajah. Negeri timur yang dunia menganggap dia tempat sampah. Negeri yang belum merdeka. Negeri yang masih dijajah. Negeri yang kami mau intimidasi mereka menggenosida dia. Kenapa kebenaran bisa datang dari sana? Haleluya. Itu karena cahaya kebenaran bintang timur bercahaya di Papua, maka Lucifer dan kegelapannya itu mencoba untuk menghabiskan orang-orangnya, menghalangi pekerjaan pelayanan kemuliaan Tuhan bagi Israel yang terbit dari Papua. Haleluya. Iblis dengan berusaha payahnya, dia kerja. Haleluya.
Tapi dia tidak akan dapat. Karena sudah waktunya sudah dibinasakan, sudah dikalahkan. Saudara-saudari terkasih, dan dia harus tunduk kepada otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Masia. Ya, kita lihat itu. Jadi di sini di Wahyu 22 ayat 16 itu kan jelas memberi kesaksian semuanya ini kepada bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi ini sesungguhnya rahasia yang disingkapkan, dibukakan tentang bintang timur itu. Juga di Papua, Yesua asli ada dia lahir dan dia akan datang lewat Papua. Dia raja di atas segala, dan dalam dimensi roh dia memang juga ada di Papua, dan sekarang sedang mulut Yahweh Elohim sedang berbicara, menyatakan kemuliaannya, menyatakan dirinya bahwa waktunya akan dekat, dan sedang diumumkan pengumuman-pengumuman itu. Haleluya, sedang diberitakan berita-berita itu. Haleluya, jangan lewatkan. Ikuti terus channel ini. Haleluya, karena kami akan beritakan bukan dari kami, tapi apa yang Roh Kudus dan Tuhan sedang berbicara kepada kami, kepada dunia, untuk kami memberitakan hal itu supaya waktunya semakin singkat, sehingga semua orang sudah harus bertobat dan mempersiapkan diri. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dan juga jangan lupa bahwa Lucifer juga itu dia ada di Papua. Haleluya. Dia juga ada di Papua, sehingga orang-orang Papua itu harus bertobat betul-betul. Haleluya, bisa membedakan, sehingga harus pegang betul Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya, sungguh-sungguh pegang firman Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan semua bentuk-bentuk penyembahan kepada moyang-moyang turunan, penyembahan kepada bentuk-bentuk kayu, pohon, dan lain-lain, penyembah arwah orang mati, penyembah kepada setan jenis ini, jenis itu. Haleluya, semua harus kembali kepada Yeshua HaMashiach Adonai di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kalau memang berita disampaikan dan merasa ragu, harus berdoa sendiri, tanya Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, luar biasa. Di mana sekarang bisa membedakan. Oh, berarti kami sekarang baru jelas. Haleluya. Ada Yeshua yang asli, dan juga ini kami sekarang baru jelas. Ini sekarang yang baru kami tahu. Haleluya. Nah, begitu Haleluya. Puji Tuhan supaya kita tahu, haleluya, bahwa Yeshua adalah bintang timur yang asli, lahir dari Papua. Dia akan datang lewat Papua. Haleluya. Yang namanya Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Dan juga jangan lupa bahwa Lucifer juga dia ada di Papua, sehingga semua orang harus bertobat dan bisa membedakan. Haleluya. Haleluya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari, dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Oh, dahsyat. Luar biasa. Ini saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Selanjutnya kita akan berdoa. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, sehingga mereka bisa mengerti, memahami bintang timur yang di Lucifer, bintang timur Lucifer yang di Yesaya 14 ayat 12 itu adalah Lucifer, dan juga bintang timur yang sebenarnya sesungguhnya adalah Yeshua HaMashiach juga dari timur, yaitu lahir di Papua, Bapa, sehingga pada akhir zaman ketika Yeshua datang dan menginjakkan kaki di atas Papua, menjadi kerajaan tidak tergoncangkan di atas pemerintah kerajaan masih tidak tergoncangkan di atas Papua, sehingga bangsa-bangsa, haleluya, mempersiapkan diri untuk menonsong kedatangan Yeshua HaMashiach Adonai yang kedua kali ini. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, makasih Roh Kudus Raja semesta alam. Engkau saja yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih bagi mereka yang ragu, berikan mereka kepastian Bapa dalam nama Tuhan. Bagi mereka yang tidak percaya, membuat mereka yang dipercaya. Bagi mereka yang percaya, kuatkan iman keyakinan mereka. Haleluya. Menjelang Engkau kembali Bapa, meteraikan setiap orang yang akan diselamatkan dengan meterai darah-Mu yang kudus dan meterai Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam
nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Kami berdoa, kami percaya. Apa yang kami minta doa, kami percaya, katakan dalam doa. Itu semua sudah terjadi. Oh, luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.